Shalom. Ayat yang saya ambil untuk pelajaran kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Jika ada Alkitab Anda, sama ada Alkitab digital atau Alkitab fisikal, mari kita baca bersama-sama. Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Saudara sedang menonton di mana saja Anda berada, ayat ini adalah ungkapan Yesus Kristus ketika menjawab pertanyaan Thomas yang bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus. "Tuhan," katanya, "kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saudara sedang penonton, hari ini saya ingin membawa cabaran kepada kita dengan tajuk, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Apakah yang Yesus maksudkan dengan berkata demikian? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, di dalam pasal ini, Yesus telah berbicara tentang janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, katanya. Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu, dan jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi. Saudara, Yesus memberitahu kita, memberitahu murid-muridnya dengan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bahasa Inggrisnya, "I am the way." Kalau kita terjemah jalan ke bahasa, kembali ke bahasa Inggris, dia bermaksud road atau jalan tempat kita laluan. Tetapi apabila kita berbicara tentang I am the way, akulah jalan, ini merujuk kepada way of life. Ini merujuk kepada culture. Yesus bilang, akulah way of life yang harus kamu ikuti. Nah, di sini untuk kita boleh sampai ke surga, hidup kita sekarang ini harus sehaluan dengan hidup Yesus. Karena Yesus sudah mengatakannya, I am the way, akulah jalan. Ini merujuk kepada gaya hidup kita, gaya kita bercakap, gaya kita melihat sesuatu, dan apapun yang kita lakukan. Semuanya itu merujuk kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan kita panduan tentang bagaimana kita jalani kehidupan kita. Oleh itu, di dalam kehidupan kita, kita haruslah memikir tentang Yesus. Apapun kita lakukan, apapun sifat kita, apapun watak kita, semuanya itu harus bersandar, harus meniru kepada Yesus. Karena jika tidak demikian, maka kita tidak akan sampai ke tempat di mana Yesus telah menyediakan tempat tinggal untuk kita. Jadi yang pertama harus kita lihat di sini ialah bahwa kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan jalan kehidupan Yesus. Akulah jalan, kata Yesus. Jadi jalan hidup kita harus selaras dengan jalan hidup Yesus. Nah, kedua di sini Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. I am the way, the truth. Apakah itu kebenaran? Nah, minggu ini kita telah berbicara tentang Injil kekal, takutlah akan Allah. Semua ini adalah merujuk kepada kebenaran yang dimaksudkan Yesus. Kebenaran adalah kembali kepada hukum Allah, kembali kepada panduan jalan yang sebenarnya mengikut jalan yang Yesus telah tunjukkan. Jadi apabila Yesus berkata, akulah kebenaran, berarti tidak ada lagi kebenaran lain. Di dalam Wahyu kita diberitahu, di mana Yesus memberitahu umat Tuhan yang terakhir di akhir zaman adalah
yang menurut perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itulah yang dimaksudkan kebenaran. Nah, ayat lain mengatakan Yesus memberitahu murid-muridnya, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Jadi di samping kita menjalani kehidupan kita, mengikut jalan kehidupan Yesus, kita juga harus memiliki kebenaran Yesus. Apabila Yesus mengundang kita, kita diberikan jubah kebenaran untuk dipakai. Karena bagi diri kita sendiri, kita tidak mampu untuk memperbetulkan diri kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu bagi membawa diri kita kepada jalan keselamatan. Oleh itu, kita perlukan kebenaran yang tidak bercelah, kebenaran yang tidak bercacat untuk dipakaikan kepada kita. Dan kebenaran itu adalah dari Yesus Kristus. Jubah kebenaran yang dipakai kepada kita. Supaya apabila kita berjalan, apa yang orang nampak pada diri kita adalah kebenaran Yesus Kristus. Setiap umat Kristen harus memantulkan kebenaran Yesus Kristus. Namun kebenaran ini, jubah ini, pakaian ini tidak kalis pencobaan. Itu sebab di dalam Wahyu pasal 1 kita diberitahu, berbahagialah orang yang membasuh jubah kebenarannya. Karena setiap hari kita akan tergoda, setiap hari kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi setiap kali kita jatuh dalam pencobaan, kita dinasihatkan untuk membasuh jubah kita, yaitu membawa diri kita kembali ke jalan yang Yesus telah tunjukkan, yaitu ke jalan kebenaran, ke jalan yang Yesus tunjukkan kepada kita. Itu sebab dua perkara ini harus datang saling seiring, yaitu akulah jalan dan kebenaran. Jadi kedua-duanya harus kita aplikasikan di dalam hidup kita agar kita akan terus berjalan di dalam jalan yang ditentukan oleh Tuhan yang akan membawa kita ke surga. Dan perkara yang ketiga ialah akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, I am the life. Akulah nyawa hidup. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini sebenarnya kita sudah tidak bernyawa. Karena apabila Adam dan Hawa memisahkan dirinya daripada Tuhan, karena dosa itu adalah berpisah dari Tuhan, maka sebenarnya kita sudah tidak bernyawa lagi. Karena Ayub berkata di dalam Ayub 10 ayat 12 mengatakan, nafas yang kita hembuskan di dalam mulut kita ini datangnya dari tapak tangan Allah. Berarti walau apapun kita lakukan, setiap kali kita bernafas, maka nafas yang kita hembuskan, nafas yang kita masukkan dan hembuskan itu datang dari tapak tangan Allah yang di surga. Jadi itu sebab kita di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita masih bernyawa, kita masih hidup karena Allah memberikan kita kehidupan. Allah yang menghembuskan nafas hidup, nafas yang telah dihembuskan ke mulut Adam semasa Adam dicipta, dan nafas yang seterusnya dihembuskan kepada kita. Namun nafas itu akan berakhir. Kita tidak akan terus bernafas di dalam hidup kita jika bukan karena Kristus. Jadi itulah sebab kita perlu bergantung kepada Kristus. Apabila Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Akulah life. Di dalam Yesus ada kehidupan. Karena di dalam Roma mengatakan bahwa semua makhluk di dunia ini sudah berdosa dan kurang kemuliaan di hadapan Bapa. Tetapi kasih kurnia Yesus itu menyelamatkan kita daripada dosa. Salah satu perkara penting yang kita sebagai umat Kristen harus sadari bahwa kita ini orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, kita layak dihukum. Namun, Yesus telah turun ke dunia ini untuk membeli kita daripada hukuman dosa ini. Mari kita ingat kembali satu peristiwa di Gunung Moreb. Apabila Abraham dan Ishak pergi ke Gunung Moreb,
ketika Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Apabila sampai di atas itu bagi Abraham, Ishak itu akan dikorbankan. Dalam perjalanan kesedihan, kesakitan, kepedihan hatinya melihat Ishak itu yang sebentar lagi akan dikorbankan. Begitulah kepedihan hati manusia yang akan mati karena dosa. Namun apabila seekor kambing telah menggantikan Ishak di atas mezbah korban bakaran itu, maka dengan sendirinya Ishak telah terselamat, kambing itu telah mengambil tempat Ishak. Begitulah juga dengan kita yang telah berdosa, tetapi Yesus telah menebus kita. Yesus telah mengambil kita dan membawa kita kepada Bapa di surga. Dengan mati di kayu salib, maka kita telah diberikan laluan untuk mendapat keselamatan yang kekal. Jadi dengan demikian, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan yang lain untuk kita membawa diri kepada Tuhan. Tidak ada usaha yang kita boleh lakukan untuk membawa diri kita kepada Tuhan. Tidak ada siapa di bawah kolong langit ini, di mana manusia boleh diselamatkan, melainkan melalui Yesus Kristus. Itu sebab di dalam ayat lain dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan di mana manusia boleh diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Jadi untuk kita mendapat jaminan bahwa kita pasti akan tiba ke surga. Karena dengan diri kita sendiri, dengan keupayaan kita sendiri, dengan tingkah laku kita sendiri, sememangnya kita tidak dapat membawa diri ke surga. Jalan kita sendiri, kebenaran kita sendiri, dan hidup kita sendiri tidak akan dapat membawa kita ke surga. Kita ingat apabila Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka coba menutupi ketelanjangan mereka dengan daun kayu. Usaha ini tidak berjaya karena di dalam situasi mereka coba menutupi ketelanjangan mereka. Telanjang adalah salah satu istilah yang melambangkan keberdosaan manusia. Dan usaha untuk menutupi keberdosaan itu tidak akan berjaya. Hanya apabila seekor hewan disembelihkan dan kulit hewan itu dijadikan pakaian Adam dan Hawa, maka barulah pakaian dari kulit hewan yang dikorbankan itu berjaya menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Itulah yang dimaksudkan kebenaran di dalam Kristus yang akan menutupi keberdosaan kita. Jadi untuk kita mengimbas kembali pelajaran yang saya kongsikan bersama hari ini, Yesus berkata, "Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup." Apabila kita bergantung kepada Yesus untuk jalan kehidupan kita, gaya hidup kita, cara kita berbicara, cara kita menjalankan aktiviti kita seharian, cara kita bergaul dengan orang lain di luar dan di dalam gereja, dan cara kita menuruti segala hukum Tuhan, karena itulah kebenaran. Apabila kita memakai kebenaran Yesus, maka sudah tentu kita mau mengekalkan kebenaran Yesus di dalam hidup kita itu dengan mematuhi segala perintah-perintahnya. Dan dengan demikian kita dapat menyembah Allah, karena daripada Allah itulah nafas kita, nyawa kita itu bergantung. Di dalam semua ini terkandung segala Injil kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saudari, di surga nanti Tuhan akan memanggil setiap kita. Di dalam Wahyu berkata bahwa setiap umat yang datang kepada Yesus akan diberi nama yang baru. Dan nama yang baru itu terkandung di dalam kitab kehidupan yang di surga. Dan apabila Yesus berkata apabila dia membuka kitab kehidupan itu, nama mereka yang telah menerima Yesus, Yesus tidak akan nafikan di hadapan Bapa di surga. Jadi oleh itu, apabila nama itu dipanggil dari buku kehidupan anak domba yang di surga,
dan nama Anda yang disebut, pastikan Anda berada di sorga. Shalom, Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas firman Tuhan yang telah kami kongsikan bersama. Biarlah di dalam hidup kami sandarkan kepada Yesus, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dan oleh Dia kami mendapat keselamatan kekal di dalam namanya, di dalam korbannya, di dalam darahnya yang tercurah untuk menghapus dosa kami, menebus kami dari hukuman dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.